Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Karomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tema tentang nutrisi batin di dalam ibadah Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini terdiri dari dua unsur, yaitu unsur raga dan unsur jiwa. Unsur raga itu memerlukan asupan makanan atau nutrisi. Raga yang diberi makanan atau nutrisi yang berkualitas, maka raga itu akan sehat, raga itu akan kuat, dan raga itu dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Sebaliknya, raga yang tidak diberi nutrisi atau asupan gizi yang baik, maka raga itu ya bisa jadi akan sakit, akan lemah, dan tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Nah, nutrisi raga adalah makanan-makanan yang dikonsumsi, minuman-minuman yang dikonsumsi, dan asupan-asupan gizi yang dikonsumsi. Dalam konsep agama kita, agama Islam, sering disebut dengan makanan, minuman yang halal dan makanan, minuman yang baik. Begitupun dengan raga, ada unsur yang kedua yang disebut dengan jiwa, atau sering kita menyebut dengan akal. Akal di sini ada dua, yaitu akal rasio atau pikiran, dan kedua akal hati, atau yang sering disebut dengan qalb. Baik akal rasio maupun akal hati juga memerlukan nutrisi atau memerlukan asupan gizi yang berkualitas, sehingga akal dan hati juga akan menjadi kuat. Akal dan hati juga akan menjadi memiliki ketahanan yang tinggi. Nah, kalau asupan gizi raga itu tadi makanan dan minuman, maka asupan akal pikiran dan akal hati itu jugalah makanan dan minuman, nutrisi yang bersifat akal dan hati. Apa asupan gizi atau nutrisi yang baik bagi akal kita? Bagi akal atau rasio kita, asupan gizi yang terbaik adalah dengan membaca bacaan-bacaan yang bernutrisi tinggi, membaca buku-buku, membaca artikel, membaca tulisan-tulisan, kitab-kitab yang memiliki kualitas tinggi. Seseorang yang membaca bacaan dengan kualitas tinggi, dengan asupan informasi yang akurat, dengan asupan informasi yang baik dan berkualitas, maka akalnya akan menjadi lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih menjunjung tinggi rasionalitas, lebih baik cara berpikirnya, lebih wise dalam menyikapi masalah-masalah yang muncul. Nah, sebaliknya juga kalau akal ini banyak diberi konsumsi dengan bacaan-bacaan atau informasi-informasi yang tidak berkualitas, misalnya informasi-informasi hoax, misalnya bacaan-bacaan yang tidak bermutu atau tidak mengandung kualitas yang tinggi, maka nanti ketahanan atau kekuatan akal ini juga tidak semakin cerdas, atau juga akal ini menjadi lebih lemah, tidak lebih kuat dengan membaca bacaan atau hal-hal informasi yang tidak baik atau tidak berkualitas. Nah, oleh karena itu pesannya di sini sampai pada titik ini dahulu adalah bahwa semua yang kita telaah, semua yang kita baca, semua yang kita pelajari, itu adalah hal-hal yang harus bermutu tinggi, yang baik, yang berkualitas, informasi yang benar,
dan hal-hal positif lainnya di dalam bacaan-bacaan yang keseharian kita baca. Nah, lalu yang terakhir adalah akal hati. Nah, akal hati itu terkait dengan jiwa kita. Akal hati juga memerlukan asupan gizi yang berkualitas. Akal hati juga memerlukan makanan yang bergizi. Apa makanan yang bergizi bagi akal hati? Tentu saja yang pertama adalah membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran itu sekaligus mentadabburi Al-Quran. Nah, dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, maka asupan gizi akal hati kita itu akan berkualitas, akan baik. Nah, yang kedua adalah banyak berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berzikir dalam makna yang sempit, misalnya membaca kalimah-kalimah thayyibah, dan juga berzikir dalam makna yang luas, yakni memikirkan, berzikir atas anugerah alam semesta yang diciptakan oleh Allah, yang melik-melik dan melok-melok di dunia ini. Semua itu adalah medan area kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, yang penting bagi asupan akal hati kita adalah dengan melakukan zikir atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memikirkan, berzikir, tadabbur terhadap alam semesta yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Dengan begitu, maka insya Allah akal hati kita akan senantiasa terbimbing oleh Al-Quran dan oleh dawuh-dawuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, asupan nutrisi akal hati kita itu juga bisa dilakukan dengan memperbanyak sholat malam, memperbanyak melakukan puasa-puasa, baik puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Nah, Ramadan ini momentumnya adalah momentum untuk memberi asupan nutrisi gizi akal hati yang berkualitas. Insya Allah kalau nanti kita sudah selesai melaksanakan puasa Ramadan, puasa wajib ini, maka akal hati kita semakin cerah, semakin bersinar, semakin berkualitas. Dan tentu saja kalau akal hati ini bersinar, cerah dan berkualitas, nanti sesudah Ramadan kita akan sampai pada satu titik yang disebut dengan Idul Fitri, atau kembali kepada kejadian tabiat asal manusia, yaitu tabiat baik, yaitu kejadian yang awal di mana manusia itu tabiat baiknya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa karomah yang dimuliakan Allah, jadi kesimpulannya adalah bahwa diri kita ini di mana unsurnya ada jiwa dan raga, ada akal, pikiran dan akal hati, dan ada raga yang bersifat jasadi ini, kedua-duanya membutuhkan vitamin yang bergizi, membutuhkan nutrisi yang bergizi. Agar apa? Agar kualitas jiwa dan kualitas raga itu baik, dan agar dapat melaksanakan tugas-tugas kesejarahan peradaban kemanusiaan di muka bumi ini. Tentu dimulai dari lingkungan yang paling kecil di lingkungan sekitar kita, lalu kemudian pada lingkungan yang lebih luas secara kemanusiaan. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dan ada hal-hal yang keliru, mudah-mudahan Allah memaafkan, dan mudah-mudahan ini bersamaan dengan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.